Nah, ini sudah ada persetujuan dari keluarganya. Ini saya videokan, katanya tidak malu untuk ngobati bapaknya ini, sedulur-sedulur. Jadi jangan salah paham apabila saya gunemannya agak tegas. Jadi bicaranya agak rodok nek mbok rungokke gak penak karo kupingmu ya toh. Rungokno sik aku sebelum jenengan itu debat dengan saya, Pak. Dengarkan aku ngomong. Kowe kok arep ngono gunemamu piye karepmu? Kowe arep ngopo kowe? Aku anane rene bengak-bengok nyang kene. Aku kuwi diperintah anakmu kuwi lho, Pak. Bet-bete arep nambani kowe. Aku pesen 7 sasi wisan. Kencan karo aku kuwi anakmu wis sampai berbulan-bulan lagi tak lakoni rene, Pak. Kata-kata ndak bisa niku ndak mungkin, saya ndak percaya. Aku gak percaya iki. Kenapa aku bilang ngono? Aku dhisik wis pernah lara kaya kowe. Kowe kok bantah aku lho. Hei. Aku dhisik pernah lara kaya kowe. Terserah arep jangkar karo wong tua, aku ora peduli. Sebelum saya membuka praktek pengobatan, aku dulu pernah sakit kayak kowe, Pak. Lambemu karo fisikmu ndak sesuai. Sing mbok maju lambemu tok wae. Fisikmu ra gelem. Kata-kata gak iso, gak percaya aku. Dulu sama persis kaya ngono kuwi loroku, Pak. Arep bantah apa karo aku, Jang? Aku wis tau nglakoni kok. Kecuali aku nambani, kowe gong tau nglakoni. Sakit kaya ngono, Pak. Aku wis tau nglakoni kaya kowe. Nang kene lha kemar-kempor. Ora wedi aku, lambemu kok kaya ngono. Seolah-olah kowe kok ngremehne aku lho. Rumangsamu dek, guneman kok kaya ngono wong tuwek ndak bagus, Pak. Aku dulu buat gerak ya sakit kaya ngono kuwi, Mas. Ngadang-ngadang ya, Mas. Untuk geser sakit ora. Tapi lambeku gak maju kaya pakmu. Lambeku. Bapakmu kan nek kon gerak kan lambene dulu sing ngomong, bukan fisiknya dulu. Lambene sing ngomong. Pak. Kowe ndek kuping ora? Wong tua aja dibentak-bentak Gus, kualat-kualat piye aku nambani kok, kualat-kualat jasmu kuwi. Wong aku nambani kok. Kalau saya ndak membentak begini, Mas. Aku di sini tuh memberi motivasi, bukan getak. Dirungokke dulu. Saya ndak akan bicara seperti itu kalau pasiennya ndak bicaranya kebalik. Dengarkan dulu aku ngomong. Dengarkan dulu aku ngomong. Kowe iki karepmu piye? Sing tak uneni ora pasene tok, kowe iki bareng. Sing tak uneni ora pasene tok, kowe bareng. Aku ndak pernah bicara omongan ngeten iki kecuali pasiennya itu begitu. Aku ndak bicara seperti ini kalau pasiennya ndak seperti itu. Rungok kok sik aku le nambani orang bergaco komen wae. Sebelum aku membuka praktek pengobatan, saya dulu juga sama seperti bapaknya ini saya. Aku juga punya keluhan yang sama. Rungok kok sik karepmu piye? Aku bicara ngeten iki saya punya tujuan. Saya punya tujuan, saya bicara seperti ini. Setiap hari dirawat anak dan ibunya, suami kok istrinya, itu ngomel-ngomel terus. Gimana perasaanmu? Piye? Komenmu seolah-olah kowe arep nantang aku kowe. Kowe arep nantang aku. Tantane nyang adong ngene, boyo lali. Asem iki. Rungok kok sik kowe kuwi lho. Aku ndak pernah bicara ke pasien saya kecuali pasiennya itu dia turut. Aku bicara ngeten iki untuk menyemangati pasien supaya pasien itu punya gairah hidup.
Dia pengen mati wae lho iki lho. Kowe iki rungokno sik. Hari ini pasien saya bicara pengen mati. Pengen mati hari ini. Apakah salah saya bicara begini? Apa saya salah bicara begini? Jangan bicara kematian. Orang-orang bicara kematian di sini dia berarti down, dia tidak percaya Tuhan. Rungokno kowe nek kowe. Saya di mana-mana tidak takut, walaupun saya di grup warga di sini. Pak Lurah sekalipun di sini saya tidak takut. Jangan bicara seperti itu sebelum ente tahu saya. Sebelum ente tahu saya, jangan bicara begitu. Saya tidak pernah berani terhadap orang tua. Saya itu tidak pernah. Saya juga punya orang tua, tapi udah almarhum bapak saya. Saya juga punya orang tua. Saya juga punya hati ini. Aku ya dua hati aku. Apa dikira saya tidak punya hati? Apa dikira saya tidak punya hati di sini? Saya punya hati. Bapaknya ini aku memberi dia itu nasihat. Bapak ini pengennya mati weh, cah. Mudeng ora? Misalnya kowe nek dadi iki, misalnya iki bapakmu gue pengennya mati wae. Kowe sebagai anaknya kowe piye, Ndang? Coba kowe sing nglakoni. Kowe iso ngomong ora? Bisa ndak ente bicara? Gaco wae ngomong gak seblak sane kok. Gaco wae komen sak karepmu dhewe. Misalkan ini dunia ini terbalik, misalkan bapaknya ini yang sakit itu bapakmu down, dia pengennya mati saja. Sebelum ente kenal saya jangan komennya begitu. Sebelum jenengan kenal saya, komennya jenengan itu seolah-olah nantang saya. Saya di sini tuh menyemangati pasiennya begitu. Apakah pantas nek kowe bicara hamba Allah, kowe bicara kematian di sini? Pantas ora? Bicara kematian di sini. Jaluke mati bapak iki. Ora percaya rene yo. Bapak iki jaluke rene pengen mati. Pantes ora kowe sebagai wong Islam guneman kaya ngono kuwi? Pantes ora? Pantes ndak kamu bicara mati di sini? Bapak iki pengen mati. Patenono wae aku jare. Lambemu nek komen sak gelemu dhewe. Klarifikasi dulu komenan jenengan. Aku di sini menyemangati pasien. Aku tak padake, Pak. Saya dulu juga punya keluhan yang sama seperti Bapak. Tapi saya tidak pernah mengucap kata ngeluh di bibirku ini. Saya semangat pengen sembuh. Sebab saya yakin Allah dia yang menyembuhkan saya. Ya tak bantah no, biarpun dia orang tua. Gunumane kaya ngono. Nantang Gusti Allah berarti dek. Bapak ini bicara seperti itu berarti nantang Gusti Allah. Tak bantah biarpun dia orang tua, aku kualat ora wedi. Kualat-kualat apa? Kualat kan melihat dari casingnya. Jangan melihat casingnya. Saya tidak akan bicara seperti ini kalau Bapak tidak bicaranya seperti itu, Mas. Ini ada anaknya, Cak. Aku guneman ini anak-anaknya, Cak. Jangan salah tafsir ya, ini ada anaknya. Anaknya ini yang mengundang saya, ini di sini ada anaknya. Ada anaknya. Anak-anaknya di sini, keluarganya di sini ada semua. Mereka sudah mengizinkan untuk siaran langsung di sini. Biar ente-ente itu paham. Jangan asal ngomong kalau lihat dulu, jangan asal ngomong. Jangan asal komen kowe. Misalnya kejadian seperti ini, balik neng keluargamu, apa reaksimu kowe?
Dan tak tekon. Tiap hari gunemane bapak iki, gunemane bapake Mas iki pengen njaluk mati. Tiap hari didengar keluargane, apa ora gatel kuping iki? Pengennya bunuh diri loh. Apakah pantas seorang agamane Islam bicara ke bunuh diri? Pantas ora? Saya ndak peduli jenengan mau bekas apa. Gunemamu kaya ngono kuwi ndak pantas diucapne iki, Pak. Sebagai orang tua bicaramu seperti itu ndak pantas ditiru anak putumu. Seharusnya bapak itu bicaranya jangan seperti itu, Pak. Rungok cah. Ben kowe paham kowe. Kenapa saya bicara begini? Ada sebabnya. Kalau ndak ada sebab saya ndak akan mungkin bicara seperti ini. Kalau ndak ada sebab saya ndak mungkin bicara seperti ini. Walaupun bapak ini ndak orang nantang Gusti Allah, berarti dia ngomong begitu, berarti dia ndak percaya Tuhan. Kowe iki pernah percaya firman Tuhan? Godaan manusia, ujian manusia itu beda-beda. Itulah keadilan Tuhan. Tuhan itu adil ya. Ujian manusia itu beda-beda, itulah keadilan Tuhan. Saya di sini menyemangati pasien jangan sampai punya pikiran untuk bunuh diri. Jangan sampai dalam keadaan apapun kowe, jangan sampai punya pikiran untuk bunuh diri. Bunuh diri itu paling dibenci karo Gusti Allah. Paling dibenci itu adalah orang yang bunuh diri. Kata-kata seperti itu tidak pantas diucapnya jenengan sebagai orang tua, Pak. Seharusnya kata-kata jenengan itu mendidik anak-anak dan keluarganya. Tidak pantas jenengan ucap gitu situ. Terserah jenengan mau percaya atau tidak, saya tidak maksa di sini, Pak. Saya bicara begini, saya berusaha untuk menyembuhkan Bapak. Saya berusaha untuk menyembuhkan Bapak. Saya tahu, Pak, yang memberi kesembuhan itu Allah. Tapi kita sebagai manusia itu ikhtiar gitu, Pak. Kalau Bapak bicaranya seperti itu, Pak, Gusti Allah tidak mandang kaya miskin, Pak. Gusti Allah ora mandang kaya miskin gue. Gusti Allah tidak mandang kaya miskin, tapi dipandang hatinya. Allah menilai manusia itu lewat hatinya. Rata-rata wong saiki do kaken cangkem kowe. Kaken cangkem kowe nek tak elekke ngono kuwi. Kaken cangkem kowe. Kowe gak percaya Tuhan ya. Sing ngeki rezeki manusia itu adalah Gusti Allah. Dia sang maha segala-galane ngono lho. Kowe iki aja kaya tanggoku, Pak. Pengenane nggo arep mati wae. Walaupun saya dulu keadaan seperti bapak, saya tidak punya pikiran untuk bunuh diri, Pak. Patenono wae aku. Saya dulu juga tiap hari nyawang, bet-bete, Mas. Sama keluarnya gerak sakit. Tapi saya latih sampai saya jatuh aku, Mas. Latihan geser jatuh. Ya. Makanya kula ngedekne praktek pengobatan, Pak, untuk proses pemulihan, Pak. Kalau Bapak ndak ada niat untuk sembuh, ya percuma kowe ditambahkan yang inti, Pak. Arep bantah apa meneh, Pak? Aku dulu menjalani, Pak. Bantah apa meneh? Percuma kowe bantah aku, Pak. Aku di sini ndak marah, Cah.
Aku ndak punya orang kok tipe pemarah, bukan. Aku tegas untuk mendidik pasienku biar ada semangat gairah hidup. Dalam keadaan apapun jangan bicara soal mengeluh. Yakin no karo Gusti Allah. Yakin. Kalau jenengan yakin tidak akan mungkin bicara seperti itu. Kalau jenengan yakin tidak akan mungkin bicara seperti itu. Oh, wong edan kowe iki. Kowe iki wong edan mau wong kentir, Mas Widianto iki. Dongakne wae ben sadar lho. Lah nek nggur donga iki tanpa usaha ya padha wae. Doa harus ada usahanya. Lah nggur donga wae. Kowe iki pokok celuk. Pokok celuk kowe iki. Doa tanpa usaha itu berarti memerintah Tuhan. Aku di sini tidak punya takut dengan manusia, Pak. Saya gugah hati Bapak. Dalam keadaan apapun jangan sampai kita mengucap seperti itu, Pak. Wis tak lakoni wae. Saya berusaha untuk sembuh. Saya latih dulu. Tidak pernah saya minum obat dalam tak latih, Mas. Sembuh saya karena latihan. Ini sempurna. Pak, tangan dulu, tangan itu gerak bisa, Pak. Tapi pinggang udel ke bawah. Lumpuh, Pak. Dang, war ngomong apa karo aku, Dang? Ngomong ah. Mau bantah apa karo aku? Saya dulu punya juga keluhan sama. Dengan tekad semangatku saya pengen sembuh, akhirnya sembuh sampai sekarang. Tekad dan niat. Itulah nanti Gusti Allah akan menurunkan sehat itu lewat tekadnya Bapak. Bapak kalau tidak percaya silahkan buktikan karep nglakoni sampai mati ya karepmu. Nek kowe pancen sabar. Aku mau berusaha untuk menyembuhkan Bapak. Semua itu saya kembalikan ke Bapak. Saya ndak berani, Pak, dengan orang tua saya ndak berani. Terus terang dalam hati saya itu ndak berani. Saya bicara begini itu untuk menyemangati hati Bapak. Biar Bapak itu punya gairah hidup, semangat hidup. Jangan bicara kematian. Ora sah njaluk mati wing kolak mati dewi. Rata-rata semua orang sing tak omong ke rata-rata ora kabeh. Yang saya bicarakan itu rata-rata, ora kabeh. Pada mengeluh, kowe. Walaupun jenengan ndak ngomong, kowe ngeluh, berarti kowe sudah menyalahkan Tuhan kowe. Ujian manusia itu tidak akan melebihi batas kemampuannya, Pak. Saya yakin kok. Gitu, Mas. Kita tuh orang beragama. Gusti Allah menguji hambanya itu tidak mungkin di luar batas kemampuannya. Dia menguji hamba-hambanya. Anggap ini sebagai ujian, Pak. Anggap ini sebagai aku didangir. Tanduran nek semakin didangir kan akan semakin subur, Pak. Anggap itu saja, jangan Bapak bicara wis paten no bar gerak sidik we Bapak nggur pengen mati ya. Mong takon gerake sedikit saja Bapak wis paten ono wae jan. Pak, saya dulu aku cerita bola-balik. Aku dulu juga punya keluhan yang sama, Pak. Bet-bete aku pengen mari semangat. Itulah yang menyembuhkan Bapak itu, semangatnya Bapak. Jangan bicara ngoten niku. Keluarga jenengan tuh sayang karo kowe kabeh, Pak. Keluarga, anak, istri itu sayang kalau jenengan kabeh. Nek ora sayang wis diklemprakne kowe. Barang kong mikir kowe mumet aku ngono. Bener mboten, Bu? Sayang, Pak.
Sampai masih ngundang aku lho, kencan berbulan-bulan baru tak parani iki. Bet-betul ya pasien kokeh, Pak. Aku ora ngurusi wong siji. Sing tak urusi kaya kowe iki ora nggur kowe tok. Kata-kata saya sama. Seperti yang melihat jenengan di medsos. Padha wae ora tak bedake, Pak. Jadi sedulur-sedulur jangan salah paham. Saya bicara tegas. Tegas bukan marah-marah. Tegas. Tegas dan marah itu hampir mirip, hampir sama. Tegas dan marah itu hampir sama. Kowe nek ngeluh uripmu, oh bakal dihinakan kowe. Kalau kamu semakin meratap, semakin mengeluh, Allah bakal menghinakan dirimu. Saya dulu orang ndak punya. Saya dulu jangankan untuk makan, Cah. Untuk makan sehari-hari pun saya dulu ndak ada. Saya dulu juga dihina orang. Saya akui, saya bukan sombong, bukan pamer di sini. Sebelum saya terkenal ini, saya dulu makan pun ndak ada. Kalau jenengan tidak percaya, bisa tanya, bisa tabayun di rumah saya. Kalau jenengan tidak percaya, tabayun di rumah saya. Tak ceritani kronologi saya dulu. Aku bicara begini untuk menggugah semangat pasien biar ora duwe pikiran untuk bunuh diri, sedulur. Jadi jangan salah paham. Jangan salah artikan kata-kata saya begini. Jangan disalah artikan. Saya bicara begini untuk menyemangati pasien supaya tidak punya pikiran untuk bunuh diri. Nggih. Sebelum saya live di sini saya sudah kontak interaksi dulu. Sebelum saya live begini, saya sudah kontak interaksi Bapak itu wis patenono wae. Wis patenono wae. Jenengan ndak melihat tadi kok. Kalau saya siarakan langsung dari awal, Bapak iki pengen nggo arep mati. Wis patenono wae. Mengerti? Jadi jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Jangan salah arti. Karena saya live di sini memang tadi di sini gangguan sinyal, tidak ada sinyalnya di tadi H+. Mau saya sharekan langsung, biasanya kan saya sharekan langsung sebelum kronologinya. Karena di sini tadi kan sinyalnya tidak ada, jadi susah di sini sinyalnya. Ini kebetulan alhamdulillah sinyalnya sudah 4G nyambung. Tadi saya sudah komunikasi dengan Bapak. Bapak kuwi sambat wae pengenin njaluk mati. Sebab nandang gerah kaya ngene, Bapak iki pengenin njaluke mati. Coba jenengan pikir sendirilah. Kata-kata itu apakah pantas jenengan itu beragama Islam diucapke? Kata-kata itu apakah pantas kamu sebagai orang Islam mengucap seperti itu? Pantas ora? Jangan langsung menyalahkan saya. Wong namanya dia berobat ke tempat saya. Metode saya kan begini. Jangan salah paham. Aku bicara begini untuk menggugah gairah, semangat. Namanya juga yuk pelatih. Pelatih semua olahraga apa ada orangnya lemek semua. Orangnya yo tegas kabeh. Pemarah nek cara penilaianmu. Pelatih itu yo begitu tegas. Mana ada pelatih kelemak-kelemek, enak ora pelatih kelemak-kelemek. Namanya pelatih itu yo tegas. Saya melatih kok supaya Bapak itu bisa jalan kembali, dilatih pelan-pelan.
dilatih. Ini caranya begini. Saya beri metode. Pak, latihannya begini, ayo dibeginikan. Ayo Pak, begini. Saya beri cara. Nah, Bapak ndak mau, katanya digerakkan sedikit saja sudah sakit. Dengan ndak tahu di TKP, langsung main hujat saja. TKP itu kalau menurut istilah saya tempat kejadian pasien. Jenengan ndak tahu di TKP, coba kalau jenengan di TKP sini, oh ini alamatnya jelas, identitasnya jelas di sini. Kok kebohongan dari mana? Oh alamatnya ini jelas. Abal-abal dari mana? Ini jelas di sini. Kalau ndak percaya bisa dibuktikan di sini. Tanya langsung. Bapak tuh muda. Oh nanti. Oh jadi bagaimana? Nggih Pak, nggih. Kula pesen kalih panjenengan jangan bicara ngoten niku lah. Pak, penyakit jenengan ku sing iso nambani jenengan sendiri. Kan kuwau kan pun kula sudah tak kae metode cara penyembuhannya kan. Saya dulu juga punya hampir sama lah. Kuwi nek carane wong Jawa ngandhake kecethit. Nek wong Jawa ngandhane kecethit lah. Memang kecethit ku diserang pinggang ke bawah, pusar ke atas itu normal, yang diserang pinggang ke bawah. Itu nek wong Jawa ngandhane kecethit, kalau istilah medis namanya saraf terjepit. Lah gimana cara penyembuhannya? Kan tadi saya beri metode. Saya beri arahan, Pak, proses pemulihan penyakit ngeten iki, oh begini caranya. Oh Pak, begini caranya, Pak. Caranya begini, saya beri arahan. Lah Bapak belum mencoba saja sudah bicara, wes saya pengennya mati. Begitu. Nah, terus saya langsung bicara tegas di sini. Oh, jangan bicara kematian. Betul Mas, betul. Tapi kan setidak-tidaknya kan saya sudah memberi arahan lah. Setidak-tidaknya kan saya sudah memberi arahan. Nggih Mas, nggih. Kenapa saya bicara begitu Mas? Ya, para netizen itu sering nyambuli saja. Nggak tahu di TKP, nggak tahu tempat kejadian perkara, langsung main hujat. Kalau pengen klarifikasi, silakan datang di tempat kejadian. Biar jenengan itu paham, tidak menghujat orang. Biar jenengan itu paham tidak menghujat orang, silahkan datang di TKP. Kronologinya apa kok saya bisa bicara seperti itu? Lah, kowe ngono lho, Cah. Aku ki gak punya kebencian dengan pasienku, aku ndak punya. Aku ki nyemangati, ngei solusi lah. Namanya pelatih itu ya harus tegas. Namanya juga pelatih. Aku ki anggap pelatih ngono wae lah. Tak warai jenenge pelatih ya tegas no. Apa ki? Nggih. Nggih, dipepet ki mboten ana apa-apa. Semendek ki mboten ana apa. Bapak kaet mau keju mawon. Sendek ki. Sendek ki mboten. Sendek ki mawon. Nah, ini lho maksudnya. Karena keterantanan terus lewat Lah karepku kan ngono tadi kan. Riyen ki ngoten. Lah iya. Aku dilawan wae. Lah. Gelut. Berarti aku bengok-bengok ini iki bener. Lho, kula seneng. Wong karepe kula iki wonten niku. Ben enek. Oh, sing mareni kowe dhewe, Pak. Aku ndak iso nambani kecuali ndak ada niat dari pasien. Inilah kronologi pasiennya langsung sedulur. Ini anaknya, biar jenengan itu ndak menghujat saya. Ini anaknya begini. Oh, dengan adanya saya bicara begini,
anak dan keluarganya malah senang karena bapak dilatih keluarganya itu menolak, malah bentak-bentak ngono lho. Kronologine ngono kuwi ki ora ngerti kronologine rasa main hujat. Ngerti sih, ora percaya ini yo tak didoyo omahe. Mani. Tak tekang sao. Iki dhewe bapak iki sebenarnya bisa kok Mas. Aku jelas yakin bisa. Sing penting Bisa kok. tenang pikiran iki lho. Oh, iki bingung, ora padha karo Bingung. atine. Sing lo rencanane ngene ning hati itu sudah berbeda. Nggih, makanya kan dilatih pelan-pelan, Pak. Fokus. Oke saya. Pak. Tidak ada itu yang instan, Pak. Latih itu pelan-pelan. Memang latihan itu pelan-pelan dengan kesabaran. Sabar itu bukan hanya diucap saja, tapi dilakukan, ngono lho. Dilakoni. Loh, bapak iki sebenarnya ndak usah saya terapi, dia belajar sendiri wis mari kok. Lah kenapa itu saya juga dulu tak nggo gila. Ini iki koyo dicuwoco iki Mas. Lah kenapa tak terapi? Bapak ini nggo latih nanti kalau otot ini tertarik di sini, tertarik pelan-pelan. Bapakmu mari kok. Lah kok aku dipaido, lah aku mendino ngopeni kaya ngono ya apal aku. Percuma saya terapi Mas kalau ndak ada niat dari bapak. Usaha dan doa itu perlu, Pak. Nek gur donga tok kowe ndikir sak mudarmu gene nek mari. Kok kowe ndikir sak matimu kowe nek mari penyakit ngeten iki. Normal sih. Lah apik kabeh lah kok nambani apa, Mas? Bapak sing males dhewe kok. Aku bentak-bentak begini aku menggugah bapak, terapi ini tak terapi dodok atine kuwi lho. Aku ndodok atine kuwi tak terapi atine. Wis iki itu normal kok. Iki lho Mas, aku dulu aku tanggung ngene iki. Kuwi niki lho bangun cethian gitu, Pak. Cethian toh. Lah iya. Nanti kalau mbok latih pelan-pelan, kamu ki nek digawe gojekan dilatih. Ngene pelan-pelan. Nanti otot itu akan tertarik. Aja kondo ra iso, Pak. Wong tanganmu cek normal kok. Piye ta? Nanti nek iki wis gue latih ini ki terus menerus. Nanti otot itu akan keluar sendiri. Ya loros pasrah kok. Angger loro barang. Lah kuwi sing marai pramari ki ya kuwi. Angger dilatih lara wis. Ya kuwi sing marai ra mari. Iki piye ta? Rumah kok sejo main hujat wae tak. Uncali kopi kok kene malah bar. Urung gawe. Urung gawe. Lah aku ora ngomong ora digek-gekke kok. Lah judek aku ngantekake. Astagfirullahaladzim. Ampun fokus sih saya. Lho, bapak iso guyu. Aku iki ra ngerti triku kok. Aku iki gak ngerti trikku lek main hujat wae. Aku ki ngene iki nganggo trik. Lah kok kowe iki main hujat, aku nganggo trik yang carane nyembuhkan pasien piye? Aku nganggo trik strategi. Oh, bapak iso guyu. Ndak mau arep mati wae. Patenono aja. Patenono wae aku. Urip kaya ngene patenono wae. Iki dikandhani kok ngeyel. Nggih Pak nggih. Nanti kajenge digaweke alat putrane. Sing paling bagus sih yang tempat tidure pas, Mas. Begitu Bapak bangun sudah ada alat bantu di situ. Biar Bapak itu latihan begini. Ora usah ndadak oke, Pak. Cukup mbok latih pelan-pelan. Semakin sering jenengan latih mari, Pak. Memang membutuhkan kesabaran, ora langsung frontal, Mas. Makanya nek dilatih putrane aja marah-marah, Pak. Ngono lho. Ya iso padake. Wah, tenatep yo kudu pinter. Carane strategi kok. Strategi gimana anune pasien ya kudu ngerti ora gebyawiyah. Apa-apa anggaran langsung mbok demok wae.
Atine ra mbok demok. Ucuk-ucuk langsung mbok pegang fisike wae, atine didemok. Yang menyembuhkan itu adalah hati dan semangatnya itu loh. Dia itu punya pengen gairah. Tadinya orang ndak kuat, kalau didorong dengan semangat dia akan percaya diri. Aku yang jijal apa piye bal-balan tanpa supporter, kowe arep nepang bale wogah. Aras-arasen. Itulah dorongan semangat, orang itu perlu. Yang menggugah semangatnya itu perlu supporter, kayak semangat. Ayo Pak, ayo. No. Ya Pak ya. Aku las beda. Aku biasanya nek ngene iki beda Mas. Ngomong ndang. Pun paham Pak? Boten kula ndak ada niat sedikit pun ajeng maneni Bapak bicara kasar kali orang tua nu sama sekali saya ndak berani. Aku ya wedi kualat aku. Aku ki mau mengingatkan lah, ngelekke lah. Nggih, matur nuwun sedulur-sedulur ingkang sampun menyimak. Saya Ki Bagus Didik Gondrong atas nama Facebook. Kalau ada kata-kata yang salah, mungkin dari penilaian Anda kurang berkenan atau sedikit angkuh atau kesombongan, ya saya mohon maaf lah atas nama saya dan sekeluarga nggih Bu nggih. Kula bicara ngeten iki nek kula berlaku kasar di sini, aku njaluk ngapura. Nggih Pak nggih. Penyakit ngeten iki sing iso nambani jenengan sendiri. Kula namung menggugah motivasine Bapak dalam keadaan apapun ojo pengen njaluk mati. Nggih Pak nggih. Cukup dilakoni wae idep-idep iki ganjar aku. Tanduran semakin didangir akan semakin subur. Sakit itu juga adalah nikmat, Pak. Nikmatnya Gusti Allah itu adalah diberi sakit. Jangan disalahartikan sedulur, sakit itu juga adalah nikmat. Kalau jenengan itu paham, kowe nek dikeki lara malah seneng, kowe matur nuwun, ya Allah engko jenengan paringi kula sakit. Dosamu ilang kabeh cah nek kowe percaya. Lah nek kowe ora percaya karepmu kok. Dosamu dibersihkan, kamu dikembalikan fitrah suci. Karena sakitmu kamu sabar dilakoni. Dosamu ilang kabeh, kamu kembali suci. Gak percaya teko Pak Ustad kono. Aku dudu ustad kok. Lah nggih to? Nggih. Lah nek aku salah ya elek kong. Piye to? Ya Pak ya. Sementing semangat sedulur dalam keadaan apapun jalani saja. Assalamualaikum.